Shalom, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Renungan firman Tuhan hari ini saya beri judul Pembawa Damai. Matius 5 ayat yang ke-9. Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Damai menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya aman, tidak ada perang, rukun, tidak ada konflik, sejahtera, ayem, tentrem. Saya yakin kondisi damai ini menjadi dambaan harapan semua orang. Kondisi damai, ayem, tentrem itu tentu tidak terjadi dengan sendirinya, tetapi harus diciptakan oleh manusia. Ada dua macam kondisi damai. Yang pertama, damai di luar. Artinya kondisi damai di luar diri manusia, seperti sikon, situasi, kondisi di sekitar kita, di lingkungan kita, di daerah kita, bahkan di negeri kita atau di seluruh muka bumi ini aman, damai, tidak ada perang, tidak ada konflik atau kondisi alam yang berdamai dengan kita. Tidak ada musibah, bencana alam baik-baik saja. Itu kondisi damai di luar manusia, di luar diri manusia, damai secara eksternal. Nah, ada damai di dalam diri manusia, damai internal, yaitu damai yang ada di dalam hati, pikiran, di dalam perasaan. Nah, damai di dalam ini jauh lebih penting daripada damai di luar. Bagaimana kita bisa memiliki damai di dalam diri kita, di dalam hati kita, di dalam jiwa kita, di dalam roh kita. Yohanes 14 ayat 27, Yesus berkata, "Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu." Yesus datang membawa damai. Pada saat Yesus lahir ke dunia, dia lahir di Bethlehem. Kemudian pada hari kelahirannya itu gembala-gembala di padang itu menyaksikan beribu-ribu malaikat, bala tentara surga memuji Allah, menyatakan bahwa kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Kelahiran Yesus, kedatangan Yesus ke dalam dunia ini, dia membawa damai di bumi. Nah, jadi orang-orang yang ada di dalam Kristus, jadi katakan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Artinya orang-orang yang ada di dalam Kristus, orang-orang yang berkenan kepadanya pasti memiliki damai sejahtera di dalam hatinya. Karena damai sejahtera itu diberikan oleh Yesus sendiri. Damai sejahteraku sendiri aku berikan kepadamu. Dunia bisa memberikan damai sejahtera, atau tepatnya bukan damai sejahtera menurut saya, tetapi kesenangan secara daging. Ya, dunia bisa berikan. Ya, mungkin lewat tontonan, lewat benda-benda atau materi, alam. Dunia bisa memberikan kesenangan, tetapi dunia tidak bisa memberikan damai sejahtera. Damai sejahtera hanya bisa diberikan oleh Yesus Kristus yang meninggalkan kepada kita damai sejahteranya. Bahkan di dalam Yohanes 7 ayat 38, Yesus mengatakan bahwa Tuhan itu akan memberikan roh penghibur, dan setiap orang yang percaya kepada Yesus di dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Ini artinya Roh Kudus yang akan diberikan, yang menjadi sumber damai sejahtera, yang akan memberikan penghiburan kepada kita. Setiap orang yang berkenan kepada Tuhan, orang percaya, pasti seharusnya memiliki damai sejahtera, bahkan damai sejahtera yang berlimpah-limpah. Tetapi kita harus sadari bahwa Tuhan tidak ingin bahwa kita, orang-orang percaya, anak-anaknya itu hanya memiliki damai bagi diri kita sendiri, tetapi Dia ingin kita menjadi pembawa damai. Seperti ayat yang kita baca di Matius 5 ayat 9 tadi, berbahagialah orang yang membawa damai. Dalam terjemahan bahasa Inggris King James lebih tepat mengatakan, berbahagialah orang yang membuat damai atau peacemaker. Jadi orang yang membuat damai, pembuat damai. Artinya kita ini menciptakan kedamaian. Di mana kita ada, di situ ada kedamaian. Roma 12 ayat 18 mengatakan, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Artinya kita harus bisa berdamai dengan semua orang.
termasuk orang-orang yang memusuhi kita, orang-orang yang tidak suka kepada kita. Memang kita tidak bisa mengendalikan orang lain, kita tidak bisa memaksa orang yang tidak suka dengan kita, yang memusuhi kita untuk berdamai dengan kita. Tetapi kita bisa berdamai dengan semua orang. Tuhan ingin kita juga menjadi pembawa damai, pencipta damai. Jangan malah menjadi pembuat masalah atau troublemaker. Ada orang yang selalu menjadi troublemaker. Di mana dia ada, di situ ada masalah. Bikin gosip, bikin fitnah, membicarakan orang. Jangan sampai kita ikut-ikutan seperti itu. Tapi Tuhan ingin justru kita harus menjadi pembawa damai, pembuat damai, pencipta damai. Maka kita sendiri akan disebut sebagai orang-orang yang berbahagia. Dan kita akan disebut sebagai anak-anak Allah. Ya, betapa indahnya kalau kita menjadi orang-orang yang menjadi pencipta kedamaian dan kita disebut sebagai anak-anak Allah. Puji Tuhan.